Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda membawa gelang kaki Dewi Laksmi dan membuat Prabu Sri Wisnu bahagia. Sri Wisnu berkata, sampai sekarang kalian telah melihat bahwa setelah penolakan Guru Sukracarya, Raja Bali tetap berjanji kepada para dewa untuk berpartisipasi dalam pengadukan lautan. Garuda berkata, Prabu, itu akan menjadi berkat bagiku. Resi Narada muncul di sana dan berkata, Prabu, aku senang melihat cahaya sukacita di wajahmu. Pasti ini bukan karena perjanjian dewa dan iblis. Tentu ada alasan lain di baliknya. Sri Wisnu berkata, kamu benar Dewa Resi. Alasan kegembiraanku dan alasan senyum di wajahku ini adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh Dewi Laksmi. Siapa yang dapat membayangkan bahwa benda kecil seperti gelang kaki yang diberikan oleh seorang kekasih dalam perpisahan ini dapat mengisi hatiku dengan begitu banyak semangat dan harapan. Resi Narada berkata, Prabu, apa tahap selanjutnya untuk pengadukan lautan? Sri Wisnu berkata, pertama-tama pengadukan seperti itu harus diatur agar lautan dapat segera diaduk. Sesanaga berkata, tapi Prabu, untuk tugas ini, batang pengaduk yang besar dan kuat akan dibutuhkan, tapi di mana pengaduk seperti itu bisa ditemukan? Sri Wisnu berkata, hanya ada satu hal di seluruh alam semesta yang mampu melakukan pekerjaan mengaduk seperti itu, yaitu Gunung Mandara Cala. Garuda berkata, apa Gunung Mandara Cala, Prabu? Resi Narada berkata, Gunung Mandara Cala sangat besar dan pada saat yang sama berbentuk lurus, tebal, bulat dan tidak mungkin membawanya dengan cepat. Garuda berkata, maka kita harus membawanya ke sini saat ini juga, Maharsi. Semakin cepat pengadukan disiapkan, maka semakin cepat pengadukan akan dimulai. Sri Wisnu berkata, Dewa Resi, untuk mengaduk lautan baik dewa maupun iblis harus mengangkat seluruh gunung. Tetapi tugas ini tidak mudah, jadi kalian akan bersama mereka sepanjang waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat melanggar aturan perjanjian. Bagaimanapun Sukracarya sama sekali tidak menyukai perjanjian itu, jadi aku tidak ingin dia mendapatkan satu kesempatan pun untuk melanggar perjanjian sebelum pengadukan selesai. Resi Narada berkata, seperti perintahmu, Prabu. Sri Wisnu berkata, satu hal lagi, bawa Garuda bersamamu. Garuda berkata, Prabu, apa yang bisa aku lakukan untuk ini? Sri Wisnu berkata, siapa yang ingin melakukan pekerjaan, dia dapat menemukan beberapa pekerjaan untuk dirinya sendiri dalam kegiatan yang hebat ini. Saat itu di istana ular, Kadru berkata, apa katamu? Winata berkata, tamu adalah wujud Tuhan. Kamu juga mengetahuinya. Siapapun lelaki tua itu, dia bukan hanya tamuku, tapi tamumu juga. Dan tidak adil untuk tidak menghormatinya. Kadru berkata, kamu akan memberitahuku apa yang benar dan apa yang tidak. Aku tahu semua yang kamu rencanakan, Winata. Kamu telah dengan cerdik mengundangnya ke halaman istanaku dengan berbohong kepadaku. Tapi aku tahu itu. Winata berkata, maafkan aku karena mengatakan kebohongan kepadamu. Beri aku hukuman yang kamu inginkan, tapi jangan keluarkan dia dari gubukku. Kadru berkata, siapa dia? Apa hubunganmu dengannya? Winata berkata, aku hanya manusia yang peduli. Siapa dia? Dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Aku merasa kasihan melihatnya dalam kondisi seperti ini. Kadru berkata, mereka yang hidup dalam belas kasihan orang lain tidak berhak mengasihani orang lain. Kakak Aditi membawa anakmu bersamanya sehingga kamu lupa statusmu. Kamu hanya pelayanku. Winata berkata, aku ingat ini dan anakku juga ingat, tapi aku tidak bisa menyuruh orang tua itu pergi. Winata kemudian pergi dari sana. Taksaka dan Kalia muncul di sana sambil berkata, kamu benar ibu, pasti ada kehebatan dari lelaki tua itu, yang meskipun tidak berada di dekat Garuda, dia memiliki begitu banyak keberanian pada ibu sehingga dia tidak mematuhi perintahmu. Kalia berkata, tapi jangan khawatir, kami akan segera membuang orang tua itu dari istana ini. Saat itu para dewa dan iblis berkumpul di dekat Gunung Mandara Cala, dan Garuda mengingat perkataan Sri Wisnu bahwa hanya ada satu hal di seluruh alam semesta yang mampu melakukan pekerjaan mengaduk seperti itu, yaitu Gunung Mandara Cala. Diti melihat Garuda di sana dan berkata, apa yang budak ini lakukan di sini? Aditi berkata, siapapun yang hadir di sini
pasti hadir atas kehendak Dewa Wisnu, dan tidak ada yang berhak mempertanyakan keinginannya. Resi Narada berkata, tujuan yang sangat besar dan sulit, kita semua harus tetap memperhatikan Gunung Mandaracala. Raja Bali berkata, Gunung Mandaracala, aku Maharaja Bali, Raja para Iblis, penguasa surga, aku memanggilmu, datanglah. Dewa Indra berkata, aku Dewa Indra, Raja para dewa, aku memerintahkanmu untuk muncul Mandaracala. Perintahku harus dipatuhi. Gunung Mandaracala hanya diam, tidak menjawab panggilan mereka. Wajrang berkata, Gunung Mandaracala, semua dewa dan asura, Diti ibu dari iblis, Aditi ibu dari dewa, Guru Brihaspati dan Maharesi Narada memanggilmu, muncullah sekarang. Gunung Mandaracala bergetar dan muncul di hadapan mereka semua. Mandaracala berkata, terimalah salamku, kalian semua di sini berkumpul, tetapi aku ingin tahu alasan dari ini. Resi Narada berkata, Prabu Sri Wisnu berpikir untuk mengaduk lautan segera untuk membawa kembali Dewi Laksmi ke dunia, dan ini akan bermanfaat bagi para dewa, asura serta makhluk lainnya. Kami membutuhkan bantuanmu dalam pekerjaan ini, Mandaracala. Kami ingin kamu menjadi pengaduk yang dengan bantuanmu lautan luas ini dapat diaduk. Mandaracala berkata, sejujurnya melayani Prabu Sri Wisnu akan menjadi hak istimewa bagi siapapun. Mengaduk lautan adalah kesempatan yang sangat langka yang datang kepada kami sebagai gunung. Tapi aku tidak bisa membantu kalian semua, bahkan jika aku ingin. Mendengar itu mereka semua terkejut dan Garuda berkata, bolehkah aku tahu mengapa kamu tidak ingin berkontribusi pada kegiatan penting ini? Mandaracala berkata, aku ingin berkontribusi tetapi aku tidak dapat melakukannya bahkan jika aku mau. Karena aku tidak memiliki sayap seperti dulu, dan aku tidak bisa bergerak tanpa sayap. Aku tidak bisa bergerak kemana-mana, aku terpaksa tinggal di satu tempat. Garuda berkata, jadi apakah gunung juga memiliki sayap sepertiku? Resi Narada berkata, ya Garuda, dahulu kala tidak hanya gunung Mandaracala tetapi semua gunung di dunia memiliki sayap, dan mereka biasa terbang kemanapun mereka inginkan. Mereka bebas bergerak kemana saja, tetapi dengan penerbangan tiba-tiba dari pegunungan yang begitu berat, tanaman yang tumbuh di atasnya, dan batu-batu yang berat biasanya pecah dan jatuh. Meditasi para resi yang tinggal di pegunungan itu juga akan terganggu. Tidak hanya itu, ketika gunung kembali ke tanah, kehancuran yang mengerikan akan terjadi. Makhluk hidup dan yang tidak hidup terkubur di bawahnya akan hancur total. Melihat penderitaan orang-orang di bumi ini, Dewa Indra, penguasa surga, tidak tahan. Dia memotong sayap semua gunung sehingga semua gunung jatuh dan menetap di sana selamanya. Karena keputusan Dewa Indra yang tidak disengaja, sekarang pengaturan pengadukan lautan tidak dapat dilakukan. Karena itu tidak akan ada pengadukan lautan dan kalian juga tidak akan mendapatkan Amrita. Dewa Agni berkata, Dewa Indra melakukan apa yang benar saat itu. Kami tidak membayangkan atau meramalkan bahwa akan tiba saatnya kita membutuhkan gunung yang memiliki sayap. Garuda berkata, apa yang telah berlalu adalah masa lalu yang harus kita pikirkan saat ini. Kita harus memikirkan solusi dari masalah yang ada di depan kita. Aditi berkata, Garuda benar, nak. Gunung Mandaracala, apakah ada cara untuk membawamu ke laut? Mandaracala berkata, ada solusinya, baik dewa maupun iblis dikenal karena kekuatannya. Jika ada di antara mereka yang kuat hadir di sini yang bisa mengangkatku, dia bisa membawaku ke laut. Sesanaga berkata, Prabu, tidak peduli apakah itu manusia, iblis atau dewa, bagaimana dia bisa mengangkat gunung yang besar itu? Sri Wisnu berkata, mengagungkan gunung Mandaracala hanyalah sebuah simbol. Tugas semacam itu yang pada pandangan tampaknya mustahil. Jika makhluk itu awalnya berpikir bahwa dia tidak akan dapat melakukan pekerjaan itu, maka dia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jika makhluk hidup tetap percaya pada diri mereka sendiri dan percaya padaku, maka dia bisa mengangkat gunung ini. Ini bukan ujian kekuatan, ini ujian pengabdian. Sesanaga berkata, luar biasa Prabu, pemikiranmu luar biasa. Sekarang bahkan aku lebih ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Diti berkata, ini mustahil dan pasti ini rencana Dewa Wisnu. Dengan membuktikan kami lemah, dia ingin menurunkan moral para iblis.